Kita kerjasamanya di awal dengan Pemkab Tangerang ini karena emang kita kebutuhan untuk kerjasama masalah sampah ya, karena emang daripada ditumpuk di TPA ini kan jadi permasalahan besar nantinya untuk 5 atau 10 tahun yang ke depan. Lebih baik sampah itu dihabiskan pada sumbernya aja. Jadi pada saat sampah pasar tidak dikirim ke TPA itu lebih bagus. Kita reduksi, kita konversi dengan Maggot ini dan akhirnya bisa jadi pemanfaatan juga siklus ekonomi juga, sirkular ekonominya. Jadi ini membantu sangat pekerjaan pemerintah dan juga menjaga kelestarian alam. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Gumelar Syahputra dari komunitas Maggot Putra Tangerang, beralamat di Desa Jengjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Jadi pengolahan sampah organik yang kita biokonversi menjadi maggot dan hasilnya ini bisa untuk jadi pakan ternak. MPT kita didirikan sejak pandemi, tapi baru sekitar 6 bulan lah, 2-3 bulannya kita riset dan akhirnya bareng dengan kawan-kawan berjalan hingga saat ini. Dulunya saya pengusaha event organizer sama percetakan, jadi selama pandemi itu 2 tahun terakhir usaha IO itu udah tidak bisa menghasilkan karena tidak bisa keluar izinnya. Jadi makanya harus pinter-pinter muter otak. Salah satunya yaitu bisnis kesehatan dan bisnis di bidang pangan itu masih menjanjikan. Jadi makanya coba riset bahwa yang mudah dalam bisnis pangan itu salah satunya adalah budidaya maggot. Bahan bakunya bisa dihasilkan secara murah dan juga bahkan gratis, jadi bisa kita olah secara murah. Jadi modal awalnya ya di awal aja, berikutnya perhariannya modal bahan bakunya itu sangat murah sekali. Iya, maggot ini kalau bahasa Indonesianya sih belatung ya, cuman belatung yang baik. Jadi dia dari lalat black soldier fly. Ini lalat tentara hitam. Dia tidak memiliki kalau biasanya kalau belatung dimakan oleh binatang atau ayam atau bebek biasanya ada masalah, dia nanti temboloknya tembus karena dia punya runcing-runcingnya. Nah, kalau maggot ini sumber protein bahkan untuk ternak, ikan dan lainnya. Jadi ini sangat bagus sekali, tinggi protein untuk dikonsumsi oleh hewan. Kadang melihat permasalahan sampah ya di Kabupaten Tangerang, banyak sekali sampah organik. Kami pikir dengan kawan-kawan, karena kawan-kawan ini ada dari teman-teman dari pasar juga, pengelola pasar, gimana caranya untuk mengelola sisa-sisa sampah pasar. Nah, ternyata kita lihat riset, cek di YouTube dan lain-lain, Google dan lain-lain, ternyata ada yang namanya maggot ini. Makanya kita coba untuk belajar budidaya maggot. Akhirnya sampai sekarang, oh ini cocok nih gitu kan. Akhirnya ya udah kita di maggot aja dah ya, kita fokusin. Kalau maggot ini kan siklusnya kurang lebih 40-45 hari. Kita awalnya dulu dari telur juga karena emang kita beli juga telur. Jadi dari telur itu sekitar di area biopon penetasan. Biopon penetasan itu kita sekitar 4-7 hari. Setelah 7 hari sudah bisa menetas, kita langsung ke biopon penebaran yang ada di belakang ini. Ini sekitar 7 hari juga kita panen. Dari panen itu dari preslarva kita siap panen. Nah, kalau untuk misalkan dia kapasitas 500, kita 500 diambil panen, sisanya 30 kilo kita untuk masuk ke indukan. Jadi ada indukan itu dari prepupa, pupa, terusnya 7 hari lagi di kandang lalat hingga kawin dan menetas. Jadi balik lagi ke siklus jadi telur. Setelah masuk kandang insektarium, setelah sudah jadi lalat jantan dan lalat betina, 3 hari itu dia kawin, proses perkawinan. 3 harinya lagi itu proses penetasan. Jadi setelah 3 hari jantannya itu kawin, dia mati. 3 hari setelah kawin juga betinanya mati. Awalnya kita kesulitan pemasaran juga sih sebenarnya di awal-awal, karena saya pikir emang mudah pemasarannya, ternyata emang kita belum punya mitra di sananya kan. Baru
sekelas lokalan aja, baru peternak-peternak ayam, bebek sama lele sekitar, tapi ternyata produksi kita terlalu melimpah, akhirnya buangannya nggak keserap banyak. Ya, intinya sih fokus dan komitmen aja, bahwa di saat titik terendah kita masih harus selalu bangkit. Jadi jangan menyerah di awal, kita yakinin aja, karena pas saat kita menyerah di awal ternyata kedepannya udah ada berlian menunggu gitu kan. Jadi emang harus fokus, komitmen, dan sabar untuk mengerjakan itu semua sih. Di kita ini kan karena produksi baru di 1,2 ton, dan itu juga sudah kontrak dengan yang lain ya, jadi emang orderan yang lain menunggu dulu, menunggu kita punya siklus lagi nih, punya tempat baru. Jadi emang kalau yang menunggu sudah banyak Bang, jadi ini sih sebanyak-banyaknya ditunggu lah. Jadi emang sekarang kita udah di 3 tonan untuk orderannya per harinya. Tapi kita masih menanti bulan depan karena membuat siklusnya kan nggak mudah ya. Jadi harus 2 minggu lagi biar rutinnya lagi. Jadi kita buka tempat baru, dalam 2 minggu itu baru bisa mulai pesanan rutinnya. Kita sekarang udah mulai coba plasma. Kita membuat plasma dengan mitra-mitra kita yang lain, karena pasarnya kan sudah ada, dan ini juga banyak kawan-kawan yang ingin coba usaha rumahan, dan kita percayakan bahwa usaha rumahan itu bisa menghasilkan juga. Jadi hasil-hasil dari mereka itu nggak usah buang kemana-mana, jadi kita terima lagi untuk hasil merekanya dengan harga sesuai dengan kesepakatan. Justru ini sangat baik sekali, karena secara tidak langsung mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat pengangguran-pengangguran, khususnya yang ada di Desa Cikuya. Itu yang pertama. Sesuai instruksi Pak Bupati dalam program beliau, 10 dari program Pak Bupati, salah satu diantaranya adalah penanggulangan terkait sampah. Jadi alhamdulillah saya sebagai pemerintahan desa mengucapkan banyak terima kasih kepada warga saya sendiri yang begitu antusias. Inisiatif sangat luar biasa. Secara tidak langsung kami bisa membantu program Pak Bupati untuk menanggulangi persampahan, khususnya yang ada di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurofiko, di dalam tim budidaya Maggot Cikuya Masyhur atau MCM ini saya sebagai sekretaris. Kalau kerjasama kami dengan Maggot Putra Tangerang atau MPT, itu kami sifatnya di awal ini memang mereka yang sudah lebih besar duluan itu membackup kami. Jadi ketika kami memulai usaha ini kan kami belum memiliki telur-telur untuk ditetaskan. Nah, dari MPT itu mengirimkan telur-telur untuk ditetaskan yang memang sudah diatur sedemikian rupa untuk sirkulasi ketemu perharinya itu sesuai biopon yang tersedia di kami. Kemudian ketika siklus itu sudah tercapai kepada bentuk maggot menjadi prepupa, lalu menjadi pupa, dan kemudian menjadi lalat yang bermetamorfosis lalu menelur. Nah, kami sudah bisa untuk membudidaya dengan telur kami sendiri. Kalau masalah untuk penjualan, kami juga dipersilahkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di wilayah tempat sekitar kami ini. Tetapi kalau nanti misalnya ternyata di wilayah sini kami sudah tidak bisa menjual atau sedang tidak bisa menjual, MPT siap untuk membackup pembeliannya, seperti itu. Sangat friendly, sangat peduli dengan kami. Jadi malam-malam Pak Haji Aum itu datang gitu. Ketika kami ada trouble datang, sehari kadang bisa datang 2 kali gitu. Terus ketika kami ada salah di pemberian makan atau selalu dimonitoring melalui grup. Jadi bentuk pendampingan, pelatihan yang sifatnya memang terus menerus ya kan, itu pendampingan, bukan sebatas pelatihan saja, itu selalu dilakukan sampai saat ini. Yang dipersiapkan yang pasti lahan ya, lahan dan pakan. Infrastruktur yang lainnya sih itu bisa menyusul, karena perlengkapannya kan bisa dari sekitar rumah ada gitu. Jadi intinya sih lahan dan pakan continue-nya ya harus ada gitu kan. Kalau pakannya tidak ada, nah itu nanti kerepotan juga, ntar siklusnya hilang. Jadi itu kalau buat bibit sih banyak lah dimanapun, juga di marketplace banyak, bisa ke kita juga bisa buat nyari telur atau pupanya. Produk turunan dari Maggot sangat banyak ya, terutama misalkan produk turunannya bisa jadi budidaya lele, ayam, bebek, nila. Bahkan kalau dari produk Maggotnya langsung bisa jadi peletnya, jadi fresh Maggot, dry Maggot.
bisa jadi tepung maggot. Kalau untuk ikan hias biasanya kayak ikan hias biasanya pakai yang dry maggot, kayak koi itu pakai dry maggot. Kalau ikan yang kecil-kecil itu kayak cupang, gupi segala macam itu bisa pakai tepung maggotnya. Ya ke depan intinya untuk para peternak atau pembudidaya atau kaum milenial ini bisa diterapkan secara mudah. Dan intinya saya pikir permasalahan sampah organik di Indonesia atau di Kabupaten Tangerang atau daerah lainnya ini bisa terselesaikan dengan bagus, dan hasilnya juga ada nilai ekonomis yang bisa didapatnya juga. Banyak permasalahan yang bisa diselesaikan oleh si Maggot ini, dari permasalahan sampah, permasalahan ekonomi, permasalahan budidaya pangan, ketahanan pangan, ini bisa diselesaikan oleh si Maggot ini. Jadi saya pikir semua orang bisa melakukannya, dan tinggal punya mitra aja, biar nanti dia nggak kebingungan buat konsultasi atau nyari buangannya kemana. Terima kasih telah menyaksikan channel Ayo Berbagi di YouTube-nya. Jangan lupa di subscribe, komen, like. Terima kasih. Oke.